Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Kiki Deviawanti dengan NIM 2012300024. Saya Hotmasari Harahap dengan NIM 20123014. Saya Mulia Fitri dengan NIM 2012300001. Saya Maya Julianti dengan NIM 2012300029. Di sini kami akan mewawancarai orang-orang hebat mengenai bela negara. Simak video sebagai berikut. Dadah! Bela negara, namanya dari kalimatnya aja sudah bela negara. Artinya kita siap untuk membela negara kita. Dari jiwa kita, berarti kita terpanggil untuk membela negara kita jika terjadi suatu ancaman yang mengganggu terhadap negara kita. Pendapat saya pribadi, yang terlintas dengan bela negara itu adalah menjadi personal atau masyarakat yang taat azas dan taat hukum. Nah, itu menurut saya seperti itu. Kemudian melaksanakan aturan-aturan yang berlaku di tempat kita, gitu kan. Seperti itu. Semua orang wajib untuk ikut membela negara. Pikiran saya. Sebenarnya konsep bela negara itu adalah bagaimana seseorang menempatkan dirinya menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah negara, sehingga orang tersebut mampu dan mau berjuang untuk atas nama negara, baik itu berkorban harta bahkan nyawanya untuk kepentingan negara. Bela negara itu yang terlintas kalau di pikiran ya, bela negara itu kita pertama harus menghargai dulu jerih payah yang terdahulu yang mendirikan negara kita, dan kemudian apa hasil dari mereka itu kita ikuti, kita terapkan dengan tingkah laku kita sehari-hari. Apapun yang hasil para pejuang dulu yang didapat, kita jalankan, kita ikuti dengan kegiatan atau langkah-langkah kita setiap harinya, kegiatan setiap hari. Bela negara sangat penting, kalau menurut saya sangat penting. Karena apa? Karena bela negara itu kan merupakan suatu karakter suatu bangsa. Jadi bangsa yang besar itu semuanya yang berada di dalam suatu negara itu penting adanya pada diri kita masing-masing untuk berjiwa bela negara, di mana bela negara ini akan menentukan kelangsungan negara kita. Wah, sangat penting sekali. Harusnya kan gini, kita ada ungkapan NKRI harga mati. Nah, jadi sangat penting sekali kita bela negara. Siapa lagi yang membela negara kita kalau bukan pribadi-pribadi kita ini, kan? Seperti itu. Bela negara untuk kehidupan berbangsa sangat penting ya, karena untuk kita semua orang Indonesia yang tinggal di Indonesia itu harus ikut membela negara, bukan hanya mungkin khusus yang kalau yang kita tahu kan bela negara apalagi di pelosok-pelosok itu tentara gitu yang harus bela banget negara. Enggak, justru kita sebagai penduduk Indonesia juga harus ikut membela negara. Dari hal kecilnya aja nggak harus saling menghormati, harus saling menghargai akan sesama, nggak boleh berantem, apalagi kalau kita ngomong konteks tentang agama itu kan sensitif ya gitu. Maunya ya yang baik-baik. Itu salah satu contoh untuk kita mengharumkan nama Indonesia sendiri gitu, membela negara kita sendiri. Kalau negara-negara lain sering dengar kita sesama orang Indonesia aja sering bertengkar, kan mereka wah ini gampang digoyang nih. Sangat penting malah, makanya di lembaga pendidikan apapun, maka materi kecintaan terhadap negara itu sangat penting. Kenapa? Karena pada saat
warga negara, terutama generasi mudanya yang lemah terhadap kecintaannya dengan negaranya, maka sebenarnya negara itu sudah diambang krisis yang sangat membahayakan. Sebab menurut ahli strategi perang, bahwa ingin menghancurkan negara itu hancurkan generasi mudanya untuk tidak cinta dengan negaranya, sehingga sikap cinta tanah air kemudian sikap bela negara itu menjadi hal yang sangat penting. Bela negara itu sangat penting ya, karena negara kita dihasilkan dengan perjuangan yang tidak gampang, dengan perjuangan yang mengorbankan segala-galanya. Jadi bela negara itu sangat penting. Kalau tidak kita bela, ya negara kita mau jadi apa? Siapa lagi yang membela kecuali selain dari kita? Pembelaan negara itu harus ditanamkan dari sedini mungkin kepada anak-anak. Itu penting sekali. Ya pasti kita harus bangga, bukan pernah. Kita harus tetap bangga selama kita berada di negara ini. Kita harus selalu bangga, karena negara itu kan mencerminkan suatu kesatuan masyarakat ataupun rakyat kita Indonesia di dalamnya gitu. Pastinya kita harus selalu bangga dengan negara kita. Makanya kita kenal NKRI kan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya itu biar kita tetap satu. Wah, bangga banget menjadi warga negara Indonesia. Karena di Indonesia ini yang katanya kan negara yang punya sumber daya yang luar biasa gitu kan, sumber daya alamnya, kemudian keindahan alamnya, kemajemukan budaya yang dahsyat gitu kan. Bangga sekali, apalagi kami bertugas sebagai pustakawan ya. Nah itu bangga sekali, karena kenapa? Kami pernah jadi pustakawan itu pernah bersama-sama presiden. Kami pernah 2 kali ketemu presiden. Pertama Presiden SBY, kemudian Presiden Jokowi. Waktu itu lomba pustakawan prestasi tahun 2014 dan 2018. Bukan pernah lagi ya, bangga terus gitu kan. Kita bisa sampai saat ini kan kita dididik oleh orang-orang Indonesia gitu. Jadi kita harus bangga, sangat bangga gitu jadi warga Indonesia. Kita sebenarnya udah jadi guru nih kan, yang ngajar dari SD, dari SMP, SMA hingga kuliah tuh kan semuanya juga orang Indonesia pasti. Bukan pernah, sering malah. Karena kita sebagai warga negara memiliki negara ini, kemudian menjadi bagian yang penting juga bagi negara ini, sehingga dalam pikiran kita adalah setiap harinya apa yang saya bisa lakukan dan apa yang terbaik yang saya bisa persembahkan untuk negara. Dan sikap itulah yang harus ditanamkan juga pada generasi muda. Sekarang anak-anak muda kan banyak yang sudah kena demam ketidakcintaannya terhadap negaranya. Misalnya senang dengan drama Korea, kemudian merendahkan budaya sendiri. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk sikap tidak senang dan tidak bangga dengan negaranya. Bangga banget menjadi negara Indonesia. Negara Indonesia paling kaya. Negara Indonesia terdiri dari beribu-ribu suku, tidak ada duanya di dunia. Sangat bangga menjadi anak Indonesia. Jadi kita harus menghargai apapun bentuk Indonesia itu, tetap kita banggakan. Bela negara itu semuanya, bahkan semua yang ada yang berada di negara kita ini. Bahkan bela negara itu kan tidak mesti dalam lingkup nasional. Kita bisa menerapkan bela negara itu dari lingkungan keluarga, yang lebih besar di atasnya lingkungan RT, lebih tinggi lagi komunitas sampai ke negara gitu kan. Jadi dalam keluarga sendiri kita tuh sudah ada bela negara gitu. Bagaimana kita menciptakan keamanan, misalnya dalam keluarga gitu kan. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang
kondusif gitu kan, rukun gitu. Berarti harus semua negara. Semua. Harus gitu kan. Jadi dari lingkungan kecil sampai ke nasional gitu kan. Kalau nasional kan bela negara kan, kalau dulu kan kita pakai bela negara dari penjajahan gitu kan. Kalau sekarang kan kita bela negara tuh misalnya kita dihina negara lain, kita kan tergerak untuk membela gitu kan. Misalnya atau sekarang ini kan di bela negara kan muncul seperti olahraga gitu kan. Itu kan bela negara, pahlawan di bidang olahraga gitu. Setiap orang tidak mesti harus tentara. Sebenarnya dulu tentara itu kan dari rakyat juga kan, kemudian diakui oleh negara, dikasih pangkat dan jabatan dan tunjangan kan, maka jadilah yang seperti sekarang. Masyarakat Indonesia secara umum itu sebenarnya juga bertanggung jawab, karena sekarang sudah ada petugasnya atau pejabatnya kan, dalam ini adalah tentara. Jadi kita selaku masyarakat biasa juga harus bertanggung jawab terhadap bela negara. Oke. Semua orang berperan untuk membela negara, karena kita hidup di Indonesia ini bukan cuma tentang hidup, tapi kita juga harus ikut membela negara kita. Jadi kalau ada yang menjelekkan, ya kita jangan ikut menjelekkan, justru kita harus ikut bahwa Indonesia itu tidak seperti itu. Untuk satu kasus tertentu, ya militer memang punya peran yang sangat penting dalam posisinya bela negara. Misalnya negara dalam keadaan darurat, maka mereka yang berada di garis depan. Tapi konsep bela negara secara umum bahwa semua warga negara itu berhak dan turut serta menjaga kewibawaan negaranya, kemudian juga berkewajiban untuk selalu menjaga keutuhan negaranya. Jadi bukan hanya tugas militer. Hanya saja militer punya porsi yang paling besar dan terdepan. Berarti semua orang juga punya peran juga ya? Iya, sangat. Bukan sekedar ikut memeriahkan ya, tapi memiliki peran yang sangat penting dalam bela negara. Baik Pak. Tidak. Tentara itu karena dia ditugaskan berdasarkan jabatan, dia dikasih jabatan lebih. Kita sebagai warga negara ya harus, bukan tentara saja, kita warga negara biasa harus juga membela negara. Nggak sanggup kalau kita cuma mengandalkan dengan para tentara saja. Tentara itu bedanya dengan kita warga karena dia dikasih beban lebih. Nah, terus dikasih jabatan lebih sebagai tentara, sedangkan kita sebagai rakyat ya harus, walaupun kita tidak berpangkat tentara kayak mereka. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai negara Indonesia wajib semuanya. Iya. Tanpa terkecuali.